Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-48. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ayat emas renungan kali ini terambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-48. Kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Judul renungan kali ini, Jangan Pernah Menyerah, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, ketika seorang teman didiagnosis menderita kanker, dokter menyarankan agar ia bersiap-siap dan membereskan segala urusan yang tersisa. Sambil terisak ia menelepon saya, mengkhawatirkan suami dan anak-anaknya yang masih kecil. Saya pun meminta teman-teman dekat kami untuk mendoakannya. Kami gembira saat dokter lain menguatkannya untuk tidak putus asa dan menegaskan bahwa ia dan timnya akan berusaha keras meringankan penderitaannya. Meski hari-hari yang dilaluinya terkadang sangat berat, teman saya tetap fokus kepada Allah dan bukan pada masalahnya. Ia tidak pernah menyerah. Keteguhan imannya mengingatkan saya kepada perempuan yang nekat dalam Lukas pasal yang ke-8. Didera oleh penderitaan, kekecewaan, dan pengucilan 12 tahun lamanya, ia menghampiri Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubahnya. Kesembuhan yang langsung ia terima adalah buah dari tindakan imannya. Terus berharap, percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain, meski situasinya terlihat sangat mustahil. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan yang terasa tidak kunjung berakhir, situasi yang terlihat kelam, atau penantian yang sudah tidak tertahankan lagi. Mungkin kita mengalami situasi yang menekan kita dari segala arah. Mungkin kita tidak kunjung memperoleh kesembuhan yang kita harapkan, sekalipun kita terus mempercayai Kristus. Meskipun demikian, Yesus tetap mengajak kita untuk terus mencari Dia, mempercayainya, dan tidak pernah menyerah. Kita dipanggil untuk meyakini bahwa Dia selalu sanggup, selalu dapat dipercaya, dan selalu dapat kita jangkau. Sahabat ODB, bagaimana Anda baru-baru ini memutuskan tetap mempercayai Yesus di tengah banyaknya tantangan yang ada? Pengharapan apa yang Anda temukan di dalam Dia? Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berada di luar jangkauan-Mu atau ditinggalkan tanpa harapan. Engkau sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.